Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi Sobat Fisika. Kita kembali melakukan pembelajaran pada mata pelajaran fisika dengan saya Mr. Kenzu. Nah, adapun materi yang akan kita bahas ini masih dalam materi dinamika rotasi, tepatnya ini adalah hubungan ya, hubungan antara momen gaya ya. Bagaimana Sobat Fisika, masih ingat ya tentang momen gaya? Dengan percepatan sudut ya. Percepatan sudut. Kalau dulu momen gaya itu kita simbolkan dengan torsi ya. Nah, kemudian kalau percepatan sudut itu kita simbolkan dengan alfa. Nah, ini dapat kita jelaskan hubungannya ini, kita tentukan dari contoh berikut ini ya. Jadi di sini kita misalkan ada sebuah partikel ya, ini partikelnya. Kemudian dia mengalami gerak rotasi dengan sumbu rotasinya di pusat ini ya, pusat lingkaran ini. Nah, kenapa dia ini bisa berotasi? Karena diberikan gaya terhadap dirinya, di mana gaya ini kita berikan dengan arah yang tegak lurus ya, dengan jari-jarinya ini ya. Nah, maka nanti dia akan bergerak rotasi ya. Nah, dengan arah yaitu berlawanan jarum jam dengan percepatan alfa ya. Nah, kemudian tentunya dari gerakan partikel ini maka bisa kita tentukan ya percepatan ya tangensial. Tangensial ini berarti percepatan yang tegak lurus ya dengan jari-jarinya, karena tadi di sini kita berikan gaya yang tegak lurus dengan jari-jari, maka dia punya percepatan tangensial yang juga tegak lurus dengan jari-jarinya. Nilainya itu sama dengan alfa dikali dengan jari-jari. Nah, kemudian untuk mereview juga bahwa kita tahu untuk momen inersia itu yang sudah kita pelajari, sudah kita bahas itu berarti kan adalah F ya, dikalikan dengan jari-jari. Nah, sampai di situ ya, bisa dimengerti. Nah, kemudian seterusnya kita lanjutkan dari hukum Newton kedua. Sobat ingat hukum Newton kedua? Nah, ini F sama dengan M dikalikan dengan A. A di sini berarti maksudnya adalah percepatan tangensial ya. Nah, kemudian ini persamaan kita kalikan ya. Jadi ini persamaannya kita kalikan dengan jari-jari. Nah, sehingga di sebelah kiri kita punya F dikali dengan jari-jari sama dengan M kemudian dikali dengan percepatan tangensial kemudian dikali dengan jari-jari. Nah, kemudian seterusnya nilai percepatan tangensial tadi ya yang sudah kita sampaikan di awal ini kita substitusi ya, substitusi
berarti F dikalikan dengan R sama dengan massa. Percepatan tangensialnya kita buat dalam kurung, berarti adalah alfa dikalikan dengan jari-jari ya. Kemudian dikali dengan jari-jari. Nah, kemudian ini kita tuliskan kembali F dikali dengan R sama dengan, ini R-nya kita gabung, kita kalikan, berarti kita tuliskan menjadi MR kuadrat ya, dikalikan dengan alfa. Nah, kemudian kita ingat tadi bahwa F kali R itu adalah momen gaya ya. Berarti kita bisa tuliskan ini dengan torsi. Sedangkan MR kuadrat ini kan rumus momen inersia ya. Jadi bisa kita tuliskan I dikali dengan alfa. Inilah sobat dia. Sudah kita dapatkan hubungan ya. Hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hubungannya antara momen gaya dengan percepatan sudut ini adalah hubungan yang berbanding lurus atau sebanding. Oke, bagaimana sobat ya? Paham ya sampai di sini ya. Nah, coba dulu untuk mengingatkan kita kembali dengan simbol-simbol ini, saya juga mau review juga ya, bahwa kalau cos itu adalah menunjukkan momen ya, gaya, di mana satuannya ini dalam satuan internasional adalah Newton dikali meter. Nah, kemudian untuk dia R tadi ya, R itu berarti menunjukkan jari ya, jari-jari atau jarak dari partikel dari sumbu ya. Jadi ini adalah jari-jari lingkaran ya. Nah, satuannya adalah meter. Nah, kemudian kalau I itu berarti menunjukkan momen inersia ya. Inersia, di mana satuannya ini adalah kilogram meter kuadrat. Kemudian alfa ya. Alfa tadi itu menyatakan percepatan ya, percepatan sudut ya. Nah, satuannya adalah radian per second kuadrat. Nah, oke, itu sobat tentang simbol-simbolnya. Nah, supaya kita makin paham, coba dulu kita lihat soal latihan ya, soal latihan tentang hubungannya ini. Nah, nomor 1 ya, nomor 1 ini ada sebuah sistem, di mana sistem ini ya, ini dia menggunakan katrol, di mana melalui katrol ini diloloskan sebuah tali. Salah satu ujungnya kita ikatkan dengan balok yang ini kita sebut dengan balok yang kedua ya. Nah, dengan ujung tali yang satu lagi kita hubungkan, kita ikatkan dengan balok yang pertama ya. Nah, kemudian akibat gravitasi nanti di sini ini ada W1, maka nantinya membuat ini bergerak ke bawah dengan kecepatan V ya. Dan kemudian katrolnya tentunya akan berotasi ya, dengan arahnya berlawanan jarum jam akibat tadi ya, gaya yang diberikan oleh balok satu ini.
ya. Nah, kemudian sedangkan balok 2-nya nanti akan bergerak ke kiri, ya. Nah, kemudian di sini di soal diketahui ya, nilai M1 ya. M1-nya di sini sama dengan 3 kilogram. Jadi M1 nilainya 3 kilogram, sedangkan M2-nya sama dengan 2 kilogram. Nah, kemudian jari-jari ya, ini jari-jari dari katrolnya ya. Ini ada jari-jarinya, di mana ini besarnya adalah 20 cm ya. Sedangkan momen inersia dari katrol ya, jadi katrol ini punya momen inersia besarnya adalah 0,5 ya, 0,5 atau setengah ya, kilogram meter kuadrat. Nah, kemudian pertanyaannya, tentukan ya percepatan linier pada sistem ini. Jadi A-nya berapa? Oke. Bagaimana sobat, paham ya soalnya ya? Nah, ayo kalau begitu kita jawab. Ini untuk mencari A-nya berarti kita harus melibatkan di sini dua gerak ya. Jadi tadi sistem tadi terjadi dua gerak. Yang pertama gerak rotasi pada katrol, yang kedua gerak translasi pada baloknya ya. Nah, coba dulu kita lihat gerak rotasinya ya pada katrol. Kita coba ambil, kita tinjau ya. Nggak usah seluruhnya, kita tinjau yaitu katrolnya saja untuk melihat gerak rotasinya. Karena tadi gerak rotasi terjadi pada katrolnya ya. Ini tadi jari-jarinya ya. Kemudian tadi kenapa ini bergerak rotasi? Karena dia ditarik ya ke bawah oleh gaya tegangan tali. Nah, berarti di sini karena dia talinya ditarik oleh balok satu, maka di sini talinya tegang, punya gaya T ya. Nah, kemudian nanti akibat gaya ini, maka katrolnya berotasi berlawanan jarum jam dengan percepatan alfa. Nah, kemudian di sini kita coba gunakan ya hubungan tadi ya, hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut. Nah, berarti tadi kita punya hubungan tadi, torsi sama dengan yaitu momen inersia dikali dengan alfanya ya. Nah, kemudian kita jabarkan torsi itu kan adalah gaya. Kayak di sini berarti adalah gaya tegangan tali. Berarti T dikali dengan jari-jari sama dengan I dikali dengan alfa ya. Nah, kemudian di sini kita dapatkan nilai T-nya ya. Nilai T-nya dengan cara memindahkan R ke sebelah kanan. Berarti I kemudian dikali dengan alfa, kemudian dibagi dengan R. Nah, ini kita misalkan ya, misalkan ini adalah persamaan yang pertama ini ya. Nah, coba ingat sobat fisika bahwa persamaan satunya T itu sama dengan I kali alfa dibagi dengan R ya. Kita dapatkan tadi dari gerak rotasi pada katrol. Nah, kemudian yang kedua kita lihat gerak translasinya ya. Nah, kita bisa wakilkan melalui balok yang pertama ya. Ini balok yang pertama, tadi dia bergerak ya ke bawah dengan percepatan A. Nah, di sini ada gaya yang bekerja oleh tali berarti T ya.
Nah, ke bawah yang menarik dia ini supaya bergerak adalah W1 beratnya sendiri. Nah, kemudian dari hukum Newton kedua, kita masih ingat ini bahwa sigma ya, sigma gaya yang bekerja pada balok ini berarti sama dengan M dikali dengan A. Nah, kemudian sigma F ini berarti yang menggerakkan balok atau sistem ini ya. Berarti di sini ada dua ini, berarti W1 sama T. Nah, berarti di sini W1-nya positif karena searah dengan gerakan benda, dikurangkan ya dengan T. Kemudian di sini M-nya karena yang digerakkan kedua balok, maka di sini kita gunakan massa kedua balok ya. Berarti M1 ditambah dengan M2. Nah, kemudian dikali dengan A ya. Nah, kemudian dari sini bisa kita cari juga ini nilai T-nya ya. Nilai T-nya ini berarti sama dengan W1 dikurang ya dengan M1 ditambah dengan M2 dikali dengan A. Nah, ini kita buat sebagai persamaan yang kedua ya. Oke. Nah, kemudian kedua persamaan tadi coba kita lakukan substitusi ya. Nah, berarti seterusnya ya. Di sini kita substitusi persamaan satu ya. Kita substitusi ke persamaan 2. Jadi ini maksudnya kita ya substitusi ya. Oke. Nah, berarti persamaan satu masih ingat tadi ya. Berarti itu tadi adalah I dikalikan dengan alfa ya. Kemudian dibagi dengan R ya. Persamaan 2 tadi ini tadi adalah T tadi ya. Jadi ini T-nya diambil dari persamaan 1. Yang di sebelah kiri ini T ya. Sama dengan di sebelah kanan tadi persamaan 2 masih ingat ya. Apanya persamaannya W1 ya. W1 dikurang ya. Tadi dengan M1 ditambah M2 dikali dengan A ya. Nah, kemudian seterusnya kita tadi di depan tadi kita sudah menyampaikan bahwa A ya, A tangensial itu kan sama dengan ya alfa dikalikan dengan R. Nah, kemudian dari sini kan bisa juga kita tentukan alfa itu sama dengan A dibagi dengan R ya. Nah, ini alfa ini kita substitusi ke sini ya. Nah, jadi alfa yang di sini kita gantikan dengan A per R ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Berarti lanjut. Berarti tes sebelah kanan tadi I alfanya kita ganti dengan A per R ya. Kemudian dibagi dengan R. Berarti sama dengan W1 dikurang dengan M1 ditambah dengan M2 kemudian dikali dengan A ya. Nah, kemudian ini kita sederhanakan dan A yang di sebelah kiri kanan ini kita pindahkan ke kiri ya, ditambah ya. Jadi di sini kita punya persamaan sekarang I dikali dengan ini kita buat di sini aja R kuadrat dikali dengan A ya. Kemudian tadi pindah ditambah ya. Berarti di dalam kurung M1 ditambah M2
dikali A berarti sama dengan W1 ya. Nah, kemudian di sini kita gabungkan ya, ini sama ini karena mengandung variabel yang sama berarti A. Nah, berarti A-nya kita keluarkan, berarti harus dikali dengan I per R kuadrat ditambah dengan M1 ditambah M2. Kemudian ini berarti sama dengan yaitu W1. Nah, kemudian ini yang dalam kurung ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka akhirnya kita bisa dapatkan ya nilai percepatan linearnya sama dengan ya yaitu I tadi ya. I di sini tadi adalah W1 ya. Kemudian ini tadi dibagi dengan R kuadrat ya. Ditambah dengan M1 ditambah dengan M2. Nah, ini formula untuk menentukan percepatan linearnya. Nah, sekarang kita tinggal masukin nilainya ini, angka-angkanya ya. Nah, W1 tadi kan M1 kan adalah besarnya 3 kg. Berarti kalau W itu M kali G ya. Berarti G-nya 10. Berarti ini W1 30. Kemudian I-nya tadi kan sama dengan 0,5 tadi ya. Nah, ini 0,5. R-nya tadi 20 cm, kita ubah ke meter, 0,2 kuadratkan. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kemudian M1 tadi adalah 3. M2-nya berarti tadi sama dengan 2 ya. Nah, ini kita sederhanakan. Berarti kita lanjutkan, berarti A-nya sama dengan 30. Tadi di sini adalah setengah di bagi ya dengan 4 kali 10 pangkat minus 2. Berarti dia 0,5. Berarti sama dengan setengah. Kita turunkan ke bawah berarti 8. Baru tadi di bawah itu ada 10 pangkat minus 2. Naikkan berarti positif ya. Berarti 100 dibagi dengan 8. Berarti sama dengan 25 ya. 100 bagi 8 berarti 25 per 2. 25 per 2 dibagi 2 berarti 12,5 ya. Berarti 12,5 ditambah tadi M1 tambah M2 tadi 2 tambah 3 berarti 5 ya. Nah, kemudian berarti ini 30 dibagi dengan 17,5. Nah, berarti ini sama dengan 1 ya, sekitar 1,71 meter per second kuadrat. Itu dia sobat fisika ya, nilai percepatan linearnya. Bagaimana, gampang ya? Oke. Nah, sekarang coba dulu kita lihat latihan soal yang kedua ya. Yang kedua ini saya buat mirip saja ya. Jadi angkanya yang kita ganti. Nah, ini ada sebuah sistem ini. Kemudian menggunakan sebuah katrol. Kemudian nanti melalui katrol ini diloloskan sebuah tali yang terhubung ya ke dalam 2 buah balok. Ini berarti M2. Nah, ke sini terhubung dengan balok yang pertama ya. Nah, kemudian nanti akibat gaya gravitasinya, maka nantinya di sini baloknya akan berotasi, sedangkan ini akan turun ke bawah
Ini berarti akan bergerak ke kiri. Nah, kemudian ini percepatannya misalkan alfa. Kemudian di sini punya berat tadi ya, W1 tadi ini. Nah, ini untuk M1-nya sama dengan ya. Sama dengan 2 kilogram. Jadi 2 kilogram. Kemudian M2-nya sama dengan 3 kilogram. Kemudian momen inersia dari katrolnya ya 0,2 kilogram meter kuadrat. Nah, ditanya berapa percepatan linearnya ya. Di mana jari-jari ya, jari-jarinya di sini. Jari-jari sini aja kita buat katrolnya ini sama dengan 10 cm ya. Oke. Nah, karena rumusnya tadi sudah kita turunkan, sudah kita dapatkan, berarti langsung saja ya kita gunakan rumusnya ya. Nah, berarti tadi rumusnya masih ingat? A sama dengan W1 dibagi ya dengan momen inersianya dibagi dengan jari-jari kuadrat ditambah dengan M1 ditambah dengan M2. Nah, kita masukkan tadi untuk massa yang pertama tadi 2, berarti kalau beratnya kali 10 berarti 20 ya. Kemudian dibagi dengan I-nya tadi 0,2. Jari-jarinya 10 cm ubah ke meter 0,1. Berarti kuadratkan, berarti 10 pangkat minus 2 ya. Oke. Nah, kemudian ini ditambah ya. Dengan M1-nya itu tadi 2. M2-nya berarti 3 ya. Oke. Nah, kemudian seterusnya ini kita tinggal ya menghitung secara matematis ini. Berarti A-nya sama dengan 20 di atas tadi. Kemudian tadi di sini masih ingat ya, berarti 0,2 dibagi dengan 10 pangkat minus 2 naik ke atas berarti 100. 100 dikali 0,2 berarti sama dengan 20 ya. Berarti 20 tambah 2 tambah 3 berarti 5 ya. Nah, berarti ini sama dengan 20 dibagi dengan 25. Sama-sama kita bagi 5 ya. Kalau nggak bisa langsung kita bagi 5 dulu. Berarti di atas adalah 4. Berarti di bawah adalah 5. Berarti 4 dibagi 5 0,8 berarti meter per second kuadrat. Nah, bagaimana sobat? Mudah ya? Oke. Oke, baik kalau gitu sobat fisika, habis sudah materi yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas itu bermanfaat. Nah, tentunya harus terus latihan, dan latihan. Jangan lupa tentunya untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.